Setelah beberapa tahun terakhir, orang-orang Indonesia itu banyak ditawarkan dengan mobil-mobil listrik yang masuk dari China. Sepertinya tahun ini atau mungkin tahun depan akan jadi second wave di mana yang ditawarkan bukan cuma listrik tapi seperti mobil ini, yaitu adalah PHEV ataupun plug-in hybrid. Dan ini adalah Maxus G50 PHEV. Seperti apa mobil ini? Apa bedanya dengan Miva yang di Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut. Hai guys, welcome back to Autonet Max dengan saya Satria Katana, dan di sebelah saya ini sudah ada mobil dari Maxus ya. By the way, kita ini lagi ada di Maxus Proving Ground yang ada di Shanghai. Tapi kita perginya sama teman-teman MG Indonesia ya. Dan ini adalah sebuah MPV. Kalau kalian perhatikan wajah depannya mirip Miva, yang nggak salah karena emang masih satu saudara. Kalau Miva itu kan ada Miva 7, ini bahkan sebelah saya ada Miva 9. Yang di sini adalah Maxus G50 PHEV. Jadi G50 itu pernah ditampilin juga di Gias, kalau nggak salah tahun lalu ya, yang warnanya putih atau silver, gue lupa. Tapi yang jelas di sini dia sudah menggunakan wajah depan baru yang lebih modern. Plus tadi ada tambahan teknologi PHEV. So nggak usah lama-lama, kita akan bahas singkat aja seperti apa mobil ini. Nah, kalau di bagian depan, kalau kalian perhatikan ya, yang paling kentara di sini adalah dia menggunakan bahasa desain seperti keluarga Miva ya. Di bagian atasnya ada LED diaral ya, yang cukup panjang, tapi lampu utamanya ada di bagian bawah seperti ini dan juga dia sudah proyektor. Apakah di bawah ada fog lamp? Nggak ada, dia bikin clean aja. Tapi dia ada bilah chrome ya, yang memanjang di bagian bawah. Tapi dia bukan one piece ya, dia dibagi 3, 1, 2, dan 3 seperti ini. Dan di bagian bawah seperti ini dia ada kameranya 360 dan juga ini kotakan biasanya untuk radarnya. Grillnya, ya balik lagi karena dia PHEV mungkin nggak terlalu butuh grill yang gede-gede amat. Dia bikin agak tertutup seperti ini dengan chrome model horizontal seperti ini. Emblem Maxusnya panjang seperti ini, dan di tengah ini biasanya kalau beberapa brand lain kasih lampu yang nyambung ya, di sini enggak, dia kasih warna black glossy juga yang sama dengan bagian grillnya, dan dikasih chrome seperti ini. Dan dengan wajah baru ini membuat G50 kalau kita bandingin sama yang lama, ya ini lebih cakep, udah jelas. Apalagi warna hitam kayak gini kan, dengan wajah seperti ini kelihatan lebih mewah gitu deh ya. Dengan kap mesin yang ada tarikan seperti ini. Seperti itu, di bagian depannya kita geser ke samping yuk. Di bagian samping kalau kalian mengira mobil ini itu lebih kecil dari Miva 9 atau Miva 7, yes, memang benar, tapi sebenarnya mobilnya nggak kecil. Dia ukurannya 4,8 meter, jadi termasuk gede. Even ini lebih gede dibandingkan dengan Innova Zenix ya. Dan dia menggunakan ban dari GT dengan velg dual tone seperti ini, warna abu-abu dengan silver, dengan profil 215/55 R17. Bagian sampingnya seperti ini ya, dia nggak ada ornamen yang gimana-gimana banget. Handle pintunya juga model biasa, spionnya juga ada kameranya dan juga ada lampu sennya. Dan di bagian atas dia juga masih tetap kasih roof rail seperti ini. Ada krom-kroman di window line bagian bawahnya. Dan yang membedakan dengan mobil kotak, ini mobil kotak, tapi dibedakan dengan mobil kotak yang lain dari series Miva atau mobil kotak pada umumnya adalah dia menggunakan pintu model biasa, bukan power sliding door. Seperti itu. Plus untuk di sebelah kiri ini dia adalah untuk port chargingnya, sebelah kanannya untuk bensinnya. Nah, ini bagian belakangnya, dan lampunya tuh posisinya agak tinggi ya, seperti ini. Dia sedikit di-tweak ya dibandingkan dengan versi yang lama. Sekarang dia modelnya kayak C gini, kayak Honda. Dan ditarik ke samping seperti ini ya. Ya oke. Di tengahnya dia ada emblem untuk Maxusnya ya, bukan logo, dia emblem aja gini. Bagian tengahnya juga dikasih glossy seperti ini, bukan krom-kroman, tapi kromnya ada di bagian bawah dengan bentuk kayak huruf U yang sama seperti di bagian depannya. Di bagian belakang juga ada untuk emblem PHEV-nya. Ada wiper, ada Hemon stop lamp, dan ada defogger juga. Kita coba buka ya, dan dia otomatis sudah power tailgate ya. Dan bagasi belakangnya seperti ini ya. Dia bisa bikin ala-ala rata lantai begitu dengan cara ya ditidurin aja. Seperti ini. Dan klaim bagasinya dia lebih gede daripada Innova.
walaupun dia kebuka semua gitu ya. Oke, itu aja di bagasinya. Dia kayaknya ada tempat di sini yang kita nggak bisa buka, ada lampu juga. Udah itu aja, kita langsung bahas ke interiornya seperti apa. Oke, kita masuk ke interior dari mobil ini. Kita kecilin blower AC-nya ya. Well, ini sih deja vu Miva banget ya. Terakhir kali saya nyetir Miva 7 di Bali, dan di sini untuk setirnya dia sayangnya dia tilt doang ya, belum teleskopik. Untuk transmisinya tetap di sebelah kanan, sebelah kirinya dia untuk lampu dan juga wiper. Dia ada layar nyambung ya, sebelah kanan dan kiri ini untuk panel untuk sistem infotainment. Yang di sini panel instrumennya. AC-nya sayangnya dia menggunakan model yang touch ya. Start stop engine-nya ada di sini. Dia ada Type C, ada Type A, ada power outlet, ada wireless charger, 2 buah cup holder, dan di bagian sini ada heated seat dan juga ventilated seat-nya. Nah, parking brake-nya di mana ya? Kita nggak menemukan tombol parking brake. Tapi yang jelas di sini ada auto hold. Sepertinya dia akan otomatis begitu kita pencet auto hold-nya. Kuncinya seperti ini ya. Seperti ini kuncinya. Dan masih ada tempat penyimpanan seperti ini. Materialnya di sini kayu-kayuan, ya walaupun nggak asli ya. Tapi di sini soft touch, kayu-kayuan lagi. Dan posisi duduknya ini benar-benar ngingetin saya sama Miva 7. Mirip-mirip banget. Di bagian atas ada panoramic sunroof-nya. Sini ada lampunya dan juga untuk buka tutup shade-nya ya. Nah, di sini juga masih ada sun visor dengan lampu. Kursinya dia juga sudah elektrik ya, bisa naik turun, maju mundur juga, recline. Nah, so far yang kelihatan mata seperti itu banyak mirip sama saudaranya memang. Kita lihat ke bagian baris keduanya seperti apa. Baris kedua, yes, dia captain seat, tapi pintunya biasa, ngingetin kita sama saudara jauhnya, yaitu adalah Wuling Cortez. Dan tentunya dia bisa maju banget. Nih maju banget, masih sisa ya dengan posisi duduk saya. Apalagi mundur banget. Mundur banget mah sisa kakinya banyak banget. Atas juga sisa kepalanya pasti banyak banget karena balik lagi ini mobil kotak ya. Ada cup holder 2 biji di depan. Di sini saya kira bisa dibuka ya, ternyata nggak bisa. Di sini buat AC, double blowernya ada di bagian kanan dan kirinya ya. Ada lampu juga di sini. Ada USB Type A, tempat penyimpanan terbuka. Di sini juga kita bisa taruh handphone di samping seperti ini, tapi ya kecil ya, takutnya baret malah handphonenya. Di sini juga ada armrest-nya. Duduknya lumayan proper ya, dia tersupport dengan cukup baik ya. Kita juga kepo pengen nyobain bangku baris ketiganya gimana. Oke, ternyata akses ke bangku baris ketiganya agak susah ya. Dan ini kalau kursi paling mundur ya, di baris keduanya paling mundur. Sebenarnya kaki masih aman sih, nempel sih, tapi masih aman. Dan di sini sudut agak naik ya. Jadi mungkin kurang enak kalau perjalanan jauh, tapi untuk headrest-nya sisanya banyak banget. Balik lagi ini mobil kotak, ada cup holder juga di bagian belakang dan juga untuk charger. Dan belakang ini proper untuk 3 orang karena ada 3 headrest dan juga ada 3 seat belt yang proper. Tapi ada juga kalau nggak salah versi yang 8 seater. Jadi nggak pakai captain seat, pakai bench seat, jadi bisa bawa 2, 3, sama 3. Oke, jadi setelah kita lihat langsung mobil ini, kita sampai di kesimpulan dulu. Sebenarnya, kalau kalian kepengen sebuah EV gitu ya, mobil dengan teknologi elektrifikasi, tapi kepengennya MPV, MPV itu kan biasanya dipakai buat road trip, buat perjalanan jauh. Kalau kalian pakai mobil listrik, kalian harus hitung-hitungan tuh, range-nya berapa tuh. Jadi opsi untuk menawarkan MPV dengan plug-in hybrid atau PHEV itu adalah sebuah opsi yang menarik banget. Tapi PHEV itu identik dengan harga yang nggak murah. Karena dia menggunakan motor juga, menggunakan mesin juga. Dan by the way ngomong motor dan mesinnya, tenaga dan torsinya ada di bawah seperti ini ya. Termasuk efisiensi bahan bakarnya. Dan biasanya dengan 2 powertrain itu artinya bikin mobil PHEV jadi mahal. Tapi di China, PHEV itu laku banget, ditawarkan dengan harga yang cukup
bisa dikatakan nggak bisa ngomong terjangkau banget ya, tapi bisa bersaing lah dengan BEV. So, kalau Maxus atau mungkin MG ya, mungkin MG Indonesia bisa bawa teknologi PHEV ke Indonesia dengan harga yang terjangkau, reasonable gitu ya, dan bisa berkompetisi dengan mobil-mobil MPV tapi yang BEV, plus PHEV tentunya dia range-nya lebih jauh ya, bisa ribuan karena dia bensin dan juga listrik. Tentunya itu memberikan tawaran opsi baru bagi calon konsumen yang di Indonesia yang butuh sebuah MPV tapi kepengennya elektrifikasi. So, kita tunggu aja gimana kejutan dari teman-teman SAIC ya. Apakah akan membawa mobil ini mungkin jadi MG G50 PHEV, kita nggak tahu. Tapi emang MG si SAIC-nya sendiri punya strategi untuk penjualan mobil-mobil di bawah SAIC Motor secara global akan menggunakan brand dari MG. Bisa aja nih dirubah logonya jadi logo MG. Menarik ya, kita lihat. Oke, itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga website Autonomous. Itu aja. Mobilnya masih banyak, kita mau bahas yang lain lagi.